Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan dengan bab model konseptual proses judgment. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama, Aileen Okta Azalia dengan NPM 201010405. Yang kedua, Faiza Nabal dengan NPM 20101040443. Dan yang terakhir, Risti Ananda Yulia dengan NPM 20101044147. Materi yang pertama yaitu definisi dan sifat judgment. Judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi, termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Menurut Hogarth, tahun 1987, judgment memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama, manusia membuat judgment nilai untuk menyatakan preferensi. Kemudian yang kedua, manusia membuat prediksi yang merefleksikan apa yang diharapkan terjadi. Menurut psikologi kognitif, menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan kompleksitas berbagai tugas, manusia memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas, dan mereka bersifat adaptif. Oleh karena itu, untuk memahami judgment, diperlukan gagasan yang jelas dari kemungkinan dan keterbatasan manusia, seperti halnya dengan struktur tugas judgment. Kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas mempunyai 4 konsekuensi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persepsi informasi. Manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif, namun bersifat selektif. Yang kedua, sifat pemrosesan. Manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Yang ketiga, kapasitas pemrosesan. Manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Manusia akan menggunakan prosedur sederhana atau rule of thumb atau heuristik untuk mengurangi mental effort. Yang keempat, keterbatasan memori. Manusia memiliki kapasitas memori yang terbatas. Materi yang selanjutnya yaitu model konseptual proses judgment. Studi mengenai proses judgment mendeskripsikan hubungan antara lingkungan dan perilaku individual dalam suatu organisasi. Model konseptual mengenai proses judgment seseorang dapat digambarkan melalui Brunswick-Lens Model. Brunswick-Lens Model merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment seseorang didasarkan pada suatu reference point atau cues. Dalam model konseptual Brunswick-Lens ini, dijelaskan pemahaman dan interrelasi antara dua sistem. Sistem pertama yaitu jaringan atau network, nyata hubungan antara reference point atau cues dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi. Dan sistem yang kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara reference point dalam pikiran individual dengan apa yang menjadi prediksi. Dengan kata lain, sistem pertama adalah lingkungan dan sistem kedua mempresentasikan lingkungan dalam pemikiran individual yang digunakan untuk memprediksi. Model lensa ini menekankan bahwa judgment ditimbulkan oleh adanya serangkaian operasi atau tugas atas informasi yang berkaitan dengan informasi lain dari suatu peristiwa. Interrelasi dalam pikiran manusia memiliki suatu analogi pada sifat dasar. Oleh sebab itu, judgment yang dibuat akan menjadi akurat apabila gambar realitas individual dan aturan judgment cocok atau match dengan realita yang ada. Judgment berlangsung dalam lingkungan probabilistik sehingga dapat dikatakan bahwa keakuratan judgment merupakan fungsi dari karakteristik individual dan struktur tugas lingkungan. Materi selanjutnya yaitu bias judgment. Dalam fenomena pembuatan keputusan,
Bias judgment merupakan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Bias judgment dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Oleh karena itu, pembuat keputusan perlu memahami beragam bias judgment pada masalah yang kompleks agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi resiko dengan bijak. Adanya bias judgment dalam pembuatan keputusan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap hasil keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner dan Kenicki pada tahun 2004, bahwa kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Memori individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan terjadinya bias judgment. Oleh karena itu, peran memori perlu dibahas lebih rinci untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peran memori dalam memprediksi judgment. Terdapat dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgment, yaitu yang pertama, mengingat judgment masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi perasaan atau batin tertentu dalam masyarakat. Memori tidak disesuaikan dengan perasaan sehingga dianggap lebih objektif. Lalu yang kedua yaitu hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam proses judgment. Nah, menurut Hogarth sendiri pada tahun 1994, memori dapat mempengaruhi judgment dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, tugas judgmental yang terstruktur. Lalu yang kedua, reference point yang dipilih. Yang ketiga, faktor lingkungan atau dari memori seseorang. Yang keempat, aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dalam pembuatan keputusan. Dan yang kelima yaitu interpretasi dan pemberian kode dari luaran atau outcome judgment. Berikutnya yaitu mengenai sumber penyebab bias. Berbicara mengenai sumber penyebab bias, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis yang kemudian menimbulkan proses pemikiran yang tidak rasional. Pada dasarnya, proses pembuatan keputusan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor kontekstual dan faktor yang berkaitan dengan karakteristik individual. Faktor kontekstual yang dapat menyebabkan bias misalnya cara informasi disajikan atau adanya dukungan. Sedangkan faktor individual yang sangat mempengaruhi keputusan adalah bagaimana cara seseorang mencari, mempersepsikan, dan memproses informasi. Sebagaimana Chen Hall dan Morris pada tahun 1991 menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi ditentukan oleh cognitive style, yaitu cara seseorang mengolah, mentransformasikan, dan menata kembali informasi yang diperoleh dari lingkungannya ketika membuat keputusan. Nah, berdasarkan isunya, bias judgmental dapat dibedakan menjadi 3 elemen, yaitu yang pertama, karakteristik dari sistem pemrosesan informasi individual, yaitu terdiri dari selective perception, sequential processing, limited computational ability, limited memory, dependence of test, characteristic adaptiveness. Lalu yang kedua yaitu need to understand, control, and master the environment, yang mana diperlukan pengetahuan mengenai bias judgment, pengendalian, dan pengaruh lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu lokasi bias judgmental, yang terdiri dari informasi, akuisisi, processing, output, dan feedback.
Melanjutkan materi sebelumnya, kita akan beralih ke lokasi terjadinya bias judgment. Menurut Hogarth dan Makridakis pada tahun 1981, menjelaskan bahwa lokasi atau tempat terjadinya bias judgment dalam pembuatan keputusan yaitu terdiri dari akuisisi informasi, yang mana merupakan tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Akuisisi informasi sendiri meliputi ketersediaan, persepsi selektif, kekerapan, informasi konkret, pembetulan yang dibuat-buat, penyajian data, dan pembingkaian. Lalu yang kedua yaitu pemrosesan, yang merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik. Pemrosesan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada ketidakkonsistenan, lalu konservatisme, lalu ekstrapolasi tidak linear, heuristik atau penyederhanaan untuk mengurangi tekanan jiwa, lingkungan keputusan, dan sumber informasi. Selanjutnya yaitu luaran atau output yang menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan. Untuk keluaran sendiri meliputi cara merespon, berkeinginan atau impinan khayal, dan kontrol yang menyesatkan. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, yang meliputi luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran, salah persepsi yang mungkin berfluktuasi, atribusi yang sukses atau gagal, kekeliruan secara logika, dan bias peninjauan ke belakang. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai isu-isu bias judgment. Ada beberapa faktor penyebab adanya bias judgment dalam pengambilan keputusan yang merupakan isu-isu bias judgment. Yang pertama ada heuristik, yang mana heuristik di sini adalah suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada kemiripan, yang merupakan salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada stereotypes, yaitu keputusan yang didasarkan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk. Lalu yang ketiga ada ketersediaan, yang menggambarkan kecenderungan pengambil keputusan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi yang tersedia dalam ingatannya. Yang keempat ada nilai awal dan penyesuaian. Pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal atau ancor, yang kemudian melakukan penyesuaian ketika diperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan terakhir. Lalu yang kelima yaitu ada pembingkaian, yang merupakan bias judgment yang terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Lalu yang keenam ada fiksasi. Ada dua macam fiksasi, yaitu yang pertama fiksasi fungsional, yang merupakan konsep psikologi yang menginvestigasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Yang kedua ada fiksasi data, yang merupakan individual-individual yang terfiksasi tidak dapat mengubah kebiasaan keputusan mereka dalam merespon adanya perubahan proses akuntansi yang memberikannya informasi. Lalu yang ketujuh ada eskalasi komitmen, yang merupakan kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan awal secara tidak rasional. Yang kedelapan ada efek pengingat, yang merupakan bias judgment yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan kembali pembuat keputusan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu yang terakhir ada bias hindsight dan foresight. Peninjauan ke belakang atau hindsight merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa apa yang sudah terjadi secara relatif tidak dapat dielakkan dan nyata. Foresight berarti melihat ke depan atau melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan.
Yang berikutnya adalah strategi memitigasi bias judgment. Bazerman tahun 94 menyatakan bahwa strategi-strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi bias dapat meliputi 3 hal, yaitu unfreezing, change, dan rephrasing. Rangka perubahan yang menyangkut 3 hal pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencairan atau unfreezing, mengubah status quo dalam proses pembuatan keputusan individual dalam bentuk balikan sehingga akan mencairkan kebekuan dalam proses berpikir. Yang kedua adalah perubahan atau change, perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen. 1. Klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgment. 2. Penjelasan terhadap penurunan kualitas judgment, dan yang ketiga adalah penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi lagi. Yang ketiga adalah pembekuan kembali atau rephrasing, suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan atau kembali ke cara atau strategi lama. Yang berikutnya adalah teori-teori bias judgment. Yang pertama, expected utility theory. Setiap level luaran atau outcomes berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit. Kemudian, pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang berisiko atau probabilitas diketahui, dan dalam kondisi ketidakpastian atau probabilitas tidak diketahui. Menurut teori ini, keuntungan dan kerugian sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan berisiko karena luaran sebelumnya mempengaruhi kesejahteraan. Yang kedua adalah teori prospek. Salah satu pilihan utama dalam literatur behavioral accounting, asumsi dasar yang mendasari teori prospek adalah individual lebih sensitif terhadap rugi dibandingkan dengan laba, yang berarti adanya keengganan untuk rugi. Kemudian, teori prospek terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah nilai yang berperan sebagai fungsi utilitas dan fungsi bobot yang merupakan keputusan untuk menangkap bobot yang diberikan terhadap probabilitas dalam pilihan. Terdapat 3 cara yang menjelaskan perilaku individual yang menyimpang dalam teori expected utility, yaitu dengan mengidentifikasi pola sistematis farming problem, respon individual terhadap loss yang lebih ekstrim, dan individual yang cenderung overweight atau probabilitas atas. Terdapat 4 efek yang dapat diobservasi dalam proses memilih pilihan yang disajikan, yaitu certainty effect, reflection effect, aversion to probabilistic insurance, dan isolation effect. Teori prospek memandang pembuatan keputusan dibagi 2 fase, yaitu farming dan fase evaluasi, atau fase memilih di antara alternatif. Dalam aksiomanya, teori prospek dikembangkan dari intuisi psikolog dasar manusia, yaitu pembuat keputusan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang adaptasi atau steady. Respon marginal terhadap perubahan adalah diminishing, dan rasa sakit atau pain lebih urgent daripada rasa senang atau pleasure.
Kemudian yang ketiga adalah model ambiguitas. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Penilaian ketidakpastian dalam kondisi ambigu mencakup kesesuaian what is, what might, atau what could be. Ada dua faktor yang diasumsikan mempengaruhi proses simulasi mental, yaitu jumlah ambiguitas yang dirasakan dan sikap pembuat keputusan terhadap ambiguitas tersebut. Contoh-contoh research bias judgment dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Happy tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menguji heuristik representativeness dan answering adjustment. Menurut Severky dan Kahneman 1974 atas perilaku investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. Yang kedua adalah Narsa tahun 2010. Studi ini bertujuan untuk menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi bias Hansack dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antara perspektif auditor dan evaluator. Yang ketiga adalah Wahyuni dan Hartono 2012. Studi ini dilakukan dengan tujuan menguji efek remainder dan anchoring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark periode lalu, serta menjelaskan mekanisme kognitif dalam memproses informasi yang
yang konsekuensinya dapat mempengaruhi judgement investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang keempat adalah Hartono dan Wahyuni 2017. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji isu penting, yaitu apakah tambahan informasi mengenai karakteristik laba atau kuantitatif deskriptif sebagai informasi yang berorientasi pada masa lalu dan laba prediksian sebagai informasi yang berorientasi pada masa depan dapat memitigasi bias efek prospek pengumuman laba. Sekian dari kelompok kami. Apabila masih ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.